Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini saya akan mengunjungi sebuah punden yang konon banyak sekali mitos dan juga banyak peninggalan di lokasi sana. Dan di sana juga katanya itu adalah petilasan dari Raja Brawijaya IV Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Suraprabawa, teman-teman, atau biasa disebut dengan Bre Pandan Salas. Dan lokasinya ini berada di pertengahan sawah, teman-teman. Untungnya terdapat sebuah jalan untuk menuju ke lokasi. Nah, jalan ini biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk menuju sawah dan juga mencari rumput. Nah, lokasinya berada di kiri jalan ini, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah sampai di lokasi dan ini adalah sebuah punden desa, teman-teman ya, sangat luar biasa. Untuk pundennya juga cukup serem ya untuk tampilannya. Dan zaman dahulu sebelum ada cungkupnya, di sini terdapat sebuah pohon, yaitu sebuah pohon beringin kecil, tapi di situ menjadi sarang ular ya, kata warga saat saya tanya tadi waktu lewat sini gitu. Nah, kita langsung menuju ke lokasinya. Mbak Hamid putunipun sowan nggih. Nah, di sini ya kita akan masuk menuju ke lokasinya. Ini tepat berada di tengah sawah ya. Nah, ini berada di wilayah Bangsal ya, atau Mojosari ya. Ini juga kurang paham untuk jelasnya, tapi ada beberapa mitos dan fakta yang beredar di lokasi ini. Nah, fakta atau mitosnya yang pertama, di sini terdapat sebuah batu yang konon merupakan tempat untuk persajian atau mungkin sebuah ritual untuk pesugihan yang bernama Watu Wulo apa gitu teman-teman. Kalau nggak salah tadi Wulo Kendang gitu katanya ya di sini ya, untuk mencari pesugihan. Dan untuk mitosnya katanya jika mungkin mencari pesugihan di lokasi ini itu dapat langsung kaya gitu ya, pesugihan tanpa tumbal. Nah, ini adalah buktinya, ada batu di sana dan masih disakralkan. Terus yang kedua, jika mungkin ingin kaya dari lokasi ini, selain dapat uang atau mungkin rezeki berlimpah gitu ya, katanya itu untuk efeknya itu jika mempunyai anak, anaknya akan cacat. Jika dikasih, wujudnya itu sebuah sisi ular yang bernama ulo kendang ya, atau ular yang pendek, atau ulo budel warga menyebutnya, untuk mitos yang berkembang di lokasi ini, teman-teman. Tapi kita juga tadi bertanya kepada warga tentang beberapa fakta dan juga legenda di lokasi ini, yang menurut cerita tutur warganya di lokasi ini merupakan sebuah peninggalan kuno dari seorang raja kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya IV ya, atau mungkin Raja Wikrama ya, tapi saya juga kurang paham, mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu ya. Katanya di sini merupakan tempat petilasan dari Raja Kerajaan Majapahit yang bernama Raja Brawijaya IV gitu. Selain itu bisa kalian lihat ya, di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang masih disakralkan oleh warga hingga saat ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, seperti bekas-bekas bunga yang masih segar ya. Memang biasanya digunakan untuk ritual, untuk mengenang para leluhur, atau mungkin untuk menghargai leluhur sebagai pendiri desa atau yang lain-lain. Selain itu di sini sebagai bukti juga terdapat peninggalan-peninggalan kuno ya, entah ini apa ya, tapi cukup indah teman-teman ya, ada relief-reliefnya. Terus di sini ada untuk tempat menancapkan dupa. Terus ini ada batu lumpang kecil untuk persajian ya. Ini ada beberapa. Terus di sini pun ada batu bata kuno ya. Amin Mbak, putunipun sowan nggih. Amit. Nah, batu bata kuno ini cukup besar ya. Ini ciri khas dari era kerajaan Majapahit. Nah, ini pun ada sebuah batu andesit candi ya, tapi sebenarnya ini adalah
tempat dari Sri Graha atau tempat pemujaan Dewi Sri. Ini biasanya ada di bagian bawah ya, sepertinya yang bawahnya itu patah. Ini kalau yang atas ini ada sebuah penutup atau mungkin sebuah engsel ya, tapi biasanya di atas itu seperti bentuk rumah atau lancip atau mungkin seperti kemuncak candi gitu ya, yang fungsinya biasanya sebagai tempat persembahan untuk Dewi Sri atau Dewi Padi. Karena zaman dahulu waktu panen ataupun masa tanam itu biasanya warga zaman dahulu itu memuja Dewi Sri untuk bersyukur gitu ya. Nah, selain itu di sini pun ada sebuah batu dakon kuno yang fungsinya untuk titi mongso ya. Amit Mbah, di sini ada sebuah batu dakon kuno yang disakralkan juga ya. Fungsinya untuk titi mongso atau untuk mengetahui masa tanam dan juga masa panen, teman-teman ya. Sangat luar biasa ya untuk punden yang berada di lokasi ini. Dan kita akan lanjutkan. Di lokasi ini juga masih dirawat hingga saat ini oleh warga, dan juga di sini pun ada tempat memang biasanya dibuat untuk ritual atau kendurenan jika mungkin mempunyai hajatan dan juga mempunyai syukuran gitu ya di lokasi ini. Coba kita berputar lagi, teman-teman. Nah, ini ada beberapa batu ya, yang itu tadi mungkin mempunyai mitos yang cukup ngeri, teman-teman ya. Tapi memang itu adalah mitos yang beredar di lokasi ini, jadi kita juga harus menghargai apa yang ada di sini. Nah, di sini pun ada batu ya, itu batu cukup besar, batu peninggalan era kerajaan Majapahit, terlihat dari relief atau mungkin ukiran tangannya. Terus di sini pun ada batu andesit yang masih menancap di bawah pohon ini, teman-teman. Untuk batu andesit ini berbentuk sepertinya adalah sebuah kaki atau mungkin pilar dari sebuah candi. Nah, itu teman-teman di bawah sana ya, di bawah dari batu dakon itu ada batu bata kuno yang masih menancap di bawah atau mungkin dicengkram oleh akar pohon ya. Itu adalah batu bata kuno juga. Nah, selain itu di seluruh lokasi ini ya, coba kita putari. Nah, ini di bawah sini memang masih banyak yang menancap, teman-teman, untuk batu bata kuno yang berada di lokasi ini. Ini ya, tuh, sangat luar biasa ya. Dan bekas-bekas keramik, tembikar dan lain-lain itu ada jika mungkin digali di lokasi ini. Oke, kita coba untuk kembali ya. Kita coba untuk kembali lagi. Sangat luar biasa, Amit Mbah Botenipun Sowan. Jadi ini adalah tempat petilasan dari Raja Brawijaya IV yang kini menjadi punden desa yang masih disakralkan hingga saat ini dan masih terawat cukup bagus ya untuk lokasinya. Sangat luar biasa, teman-teman ya. Mungkin videonya dari saya cukup saya akhiri ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.